Penjadwalan atau scheduling dalam manajemen operasional adalah proses pengaturan waktu dan urutan kegiatan produksi atau operasional agar sumber daya, tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan lain-lain digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan meminimalkan biaya produksi. Macam-macam tujuan. Tujuan dari penjadwalan: 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi, di sini memastikan semua sumber daya digunakan seefisien mungkin agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan, sehingga input dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan output optimal. Kedua, meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan atau max span. Max span sendiri adalah total waktu menyelesaikan semua pekerjaan, dan penjadwalan yang baik bertujuan untuk mempersingkat waktu tersebut agar tenggat proyek atau pesanan terpenuhi. Ketiga, meminimalkan waktu menganggur, idle time, di mana penjadwalan bertujuan untuk mengurangi waktu seminimal mungkin sehingga meningkatkan utilisasi dan mengurangi biaya operasional. Keempat, mempercepat waktu pengiriman kepada pelanggan. Penjadwalan yang efisien mempercepat produksi dan pengiriman sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Penjadwalan sendiri meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengurangi pemborosan, mempermudah proses, dan menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Jenis-jenis penjadwalan. Nah, jenis-jenis penjadwalan ini ada 4. Yang pertama, penjadwalan produksi atau production scheduling. Fokusnya pada perencanaan detail proses manufaktur. Tujuannya menentukan urutan produksi, alokasi mesin, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap produk agar sumber daya digunakan optimal dan target produksi tercapai tepat waktu. Yang kedua, ada penjadwalan proyek atau project scheduling. Digunakan untuk mengelolakan proyek yang kompleks dengan banyak tugas yang saling terkait. Tujuannya untuk mengelola proyek seperti konstruksi atau event, biasanya dengan Gantt chart atau CPM, sehingga menyelesaikan proyek sesuai anggaran dan jadwal. Yang ketiga, ada penjadwalan tenaga kerja atau workforce scheduling. Hal ini berkaitan dengan pengaturan jam kerja dan penugasan karyawan. Tujuannya memastikan bahwa karyawan cukup tersedia sepanjang jam kerja sambil mempertimbangkan peraturan pekerja, preferensi karyawan, dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, penjadwalan pemeliharaan atau maintenance scheduling. Tujuan dari ini untuk menentukan waktu pemeliharaan rutin untuk menjaga mesin tetap berfungsi optimal. Tujuannya meminimalkan downtime dan biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, manfaat dari penjadwalan. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, penjadwalan yang baik memastikan semua sumber daya yang digunakan dengan benar sehingga tidak ada yang terbuang dan proses berjalan lebih lancar. Yang kedua, ada mengurangi waktu menganggur atau idle time. Perencanaan yang tepat mengurangi waktu yang tidak produktif dengan memastikan bahwa baik mesin maupun tenaga kerja memiliki tugas yang jelas dan terorganisir. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas. Output per unit waktu akan meningkat secara keseluruhan ketika sumber daya digunakan dengan efektif dan waktu menganggur minimal. Yang keempat, ada memenuhi tenggat waktu produksi atau proyek. Dengan adanya penjadwalan, membantu mengelola waktu dan sumber daya sehingga tujuan pekerjaan atau proyek dapat dicapai dengan tepat waktu. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan penjadwalan yang efektif dan pengiriman yang tepat waktu dan produk berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengurangi biaya produksi. Penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan idle time, dan pemenuhan tenggat waktu akan menekan biaya operasional. Nah, jadi itulah pengertian dari penjadwalan. Karena kalian sudah menonton video ini sampai habis, jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih.